Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam Bible Study Online. Pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas dari kitab 1 Samuel 12. Mari sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk sama-sama kita sembah Tuhan, kita tinggikan namanya, kita minta urapan Tuhan turun atas kita semua sehingga kita dimampukan untuk belajar dan untuk mengerti firman-Nya. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami kasih nama-Mu. Kami mengatakan kami semua. Amin. Engkau yang terbaik, Engkau yang termulia. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam
Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan kemuliaan-Mu, pimpin langkah kami, pimpin setiap kami, Yesus. Kuriarala batangarala, kiarala basyanarala, Kaulah yang terutama dalam hidup kami semua. Kirala batakayarala basi, kuriarala yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini,
cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Benar Tuhan, Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Allah yang terutama dan yang paling berharga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kami terus Tuhan, melekat, hati kami melekat akan Engkau. Enggak kepada yang lain Tuhan. Biar apapun yang terjadi di sekeliling kami Tuhan, Engkau tetap yang terutama. Terima kasih Bapa untuk malam yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu. Kami mau Tuhan setiap hari belajar lebih lagi mengenal Engkau melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi setiap kami yang akan belajar pada malam hari ini Tuhan. Setiap kami yang menyaksikan bahkan hadir Tuhan dalam Bible Study online ini Tuhan. Engkau urapi, Engkau mampukan kami, bukakan Tuhan hal-hal yang baru, pewahyuan-pewahyuan yang baru, sehingga itu boleh membekali dan iman kami boleh bertumbuh. Urapi hamba juga Tuhan, dengan segala keterbatasan hamba, mampukan hamba Tuhan untuk membawakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagi yang baru bergabung pada malam hari ini, selamat datang dan kita sama-sama belajar di dalam 1 Samuel 12. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai Samuel yang minta diri dari bangsa Israel. Saya akan bacakan beberapa ayat karena ini cukup panjang sampai ayat 25 di dalam 1 Samuel 12. Saya akan bacakan beberapa ayat, setelah itu nanti saya akan menjabarkan. Saya akan berusaha untuk membahas apa yang dimaksud dari 1 Samuel 12 ini. Nah, judul perikopnya adalah Samuel minta diri dari bangsa itu. Di ayat yang pertama dikatakan, "Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku. Dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus menutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu." Ayat 4 dikatakan, "Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun." Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Tuhan menjadi saksi kepadamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku." Jawab mereka, "Dia menjadi saksi." Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu, berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun
yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Sampai di situ dulu pembacaan kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam ini kita belajar sama-sama dari 1 Samuel 12, di mana perikopnya saja sudah dikatakan bahwa Samuel minta diri dari bangsa itu. Berarti apa? Samuel itu akan mundur, akan menyelesaikan masa jabatannya. Tetapi sebelum dia menyelesaikan masa jabatannya, dia pamit diri. Lalu di ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa Samuel telah mengangkat raja atas bangsa Israel karena permintaan dari bangsa Israel. Dan dia mundur bukan karena apa-apa, tapi karena dia sudah usianya lanjut, sudah beruban, sudah tua. Setiap kita ada masa-masa di mana kita sudah selesai, sehingga kita pamit diri. Tetapi bukan berarti kita selesai melayani Tuhan. Kita akan digantikan dengan orang-orang yang lebih muda, tetapi kita tetap roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan di tempat-tempat yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, kalau kita sama-sama mengingat pembelajaran kita di 1 Samuel yang pertama, 1 Samuel ayat 1. Pada saat itu Samuel lahir karena permohonan doa dari Hana ibunya. Dan Samuel pada saat itu akhirnya Hana hamil dan lahirlah Samuel. Dan pada saat Samuel masih kecil, Samuel diserahkan oleh Hana kepada Imam Eli. Masih ingat ya? Pada saat itu Hana berdoa, memohon, lalu Imam Eli mendengarkan, lalu akhirnya Tuhan menjawab permohonan Hana, lalu Tuhan memberikan anak dan lahirlah Samuel. Pada saat itu Hana konsisten dengan apa yang dia doakan dan apa yang dia nasarkan. Sehingga pada saat Samuel telah disapih oleh ibunya yaitu Hana, Samuel diserahkan kepada Imam Eli untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Diperkirakan oleh para peneliti firman kitab suci ini, pada saat itu kira-kira Samuel berumur 3-4 tahun ketika dia diserahkan kepada Imam Eli. Dan diperkirakan juga pada saat Samuel pertama kali mendengar suara Tuhan, pada saat itu kita sama-sama juga belajar, pada saat Samuel dipanggil 3 kali oleh Tuhan, pada saat itu usia Samuel 12 tahun. Dia melayani di bait Allah. Nah, sejak saat itu, jadilah Samuel seorang nabi. Apa itu seorang nabi? Nabi adalah perantaraan Tuhan yang menyatakan firman-Nya kepada umatnya. Hal ini tercatat di 1 Samuel 3 ayat 21. Dan pada saat kita baca sama-sama tadi di 1 Samuel 12, Samuel menceritakan kembali tentang perbuatan Tuhan dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dan nenek moyang mereka. Pada awal zaman Yakub datang ke Mesir, lalu sampai akhirnya mereka menjadi budak. Dan Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk mengeluarkan nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir. Dan juga Samuel mengingatkan kepada bangsa Israel mengenai peristiwa-peristiwa yang buruk yang terjadi ketika bangsa Israel melupakan Tuhan, melupakan Allah mereka pada saat bangsa Israel menyembah ilah-ilah lain. Sehingga malapetaka datang menimpa mereka. Dan Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan musuh ketika bangsa Israel lupa kepada Tuhan Allahnya. Sampai akhirnya di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa bangsa Israel minta seorang raja yang dapat memerintah mereka secara langsung. Padahal Tuhan mau Dia sendiri yang menjadi raja atas bangsa Israel. Saya akan bacakan di ayat 12. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami. Padahal Tuhan garis bawahi, Allahmu adalah rajamu. Planning awal adalah Tuhan langsung, Tuhan sendiri yang mau menjadi raja atas bangsa Israel. Tetapi
bangsa Israel minta seorang raja yang kelihatan, raja secara fisik, secara manusia. Dan akhirnya diberikanlah seorang raja atas bangsa Israel. Nah, Samuel juga mengingatkan bahwa meskipun mereka memiliki raja, mereka harus mengingat bahwa hanya Tuhan Allah lah yang patut mereka puji dan mereka sembah. Untuk senantiasa terus takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, dan mendengarkan firman-Nya. Dan yang paling penting, tidak menentang perintahnya. Nah, itu hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel bersama-sama. Dan bahkan itu juga diulang-ulang, dikatakan berulang-ulang kali oleh Samuel dalam pasal ini. Dicatat di ayat yang ke-14, lalu ayat yang ke-20, lalu ayat yang ke-24. Bahwa bangsa Israel di dalam perjalanan kehidupan mereka sejak mereka keluar dari tanah Mesir sampai masuk ke dalam tanah perjanjian, itu mereka mudah sekali tergoda. Dan bahkan mereka menyembah kepada allah-allah lain. Semua itu menyadarkan bahwa Tuhan, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus adalah yang terutama dalam kehidupan ini. Seorang raja pun, seorang pemimpin pun tetap berada di bawah kuasa Allah. Jangan kita gagal fokus, jangan kita tergoda dan menganggap orang yang hebat atau raja kita atau pemimpin kita itu bisa menggantikan Allah. Mereka hebat, kalau kemarin kita belajar, karena ada roh Allah yang berkuasa atas dirinya. Tetapi tanpa roh Allah, kita adalah manusia biasa yang terbatas, yang gak bisa apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tempatkan Allah sebagai yang terutama dan yang utama dalam kehidupan kita. Meskipun di sekitar kita begitu banyak godaan, begitu banyak hal-hal yang menarik yang membuat kita terpesona mungkin. Akan tetapi, yang lain itu cuman bisa karena ada Tuhan yang berkuasa atas dirinya. Jangan tergoda, tetap fokus. Tuhan adalah nomor satu. Dan jangan menjadikan dia yang nomor kedua, ketiga, atau bahkan yang di bawah itu. Kalau kita menyanjung, memuji, sehingga kita gagal fokus, ingat. Semua itu ada, semua bisa karena Tuhan yang mengurapi. Tanpa urapan Tuhan, gak bisa apa-apa. Karena urapan itu yang memampukan setiap dari kita untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita nol besar. Karena dia yang ada satu di depannya, maka kita menjadi angka 10. Bapak Ibu, godaan bisa datang tanpa kita sadari. Godaan juga bisa muncul dari kekaguman yang berlebihan terhadap seseorang. Sehingga kita lebih memuja, mengikuti, menuruti, dan mengagumi orang itu daripada Allah. Malam hari ini kita diingatkan, fokus kita hanya kepada Tuhan, karena dia satu-satunya penguasa. Setiap manusia ada kekurangan. Sebagai penutup, saya akan membacakan yang ayat 20 sampai ayat 22. Dan berkatalah Samuel pada ayat ke-20, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, janganlah takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Sebagai penutup saya akan merangkum pesan Tuhan pada malam hari ini untuk Bapak, Ibu, dan saya. Yang pertama, jangan takut. Jangan takut. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan takut. Karena Tuhan ada di pihak kita. Dan yang kedua, tetaplah beribadah dengan segenap hati, dengan taat dan setia. Dan yang terakhir, jangan menyimpang. Jangan menyimpang kepada apapun juga.
Jangan sampai kita gagal fokus. Tetapi Tuhan tetap yang nomor satu, yang terutama di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan telah berkenan memilih Bapak, Ibu, dan saya menjadi umat-Nya. Bukan karena kita yang memilih Tuhan, tetapi karena Tuhan yang terlebih dahulu memilih kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pembelajaran kami pada malam hari ini. Di dalam 1 Samuel 12 kami telah belajar Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semuanya karena Engkau Tuhan. Karena Engkau kami bisa, karena Engkau kami kuat, karena Engkau kami mampu. Bukan karena kekuatan kami sendiri. Kami gak akan takut Tuhan. Selama Engkau ada di sisi kami, selama Engkau berjalan menggandeng kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami gak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami mau Tuhan untuk tetap belajar fokus kepadamu Tuhan. Dan kami tetap mempertahankan iman sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, kuasa-Mu, Roh Allah memenuhi hidup mereka. Mampukan kami Tuhan untuk tetap fokus kepada Engkau. Mampukan kami Tuhan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan bahkan sebesar apapun godaan yang ada di sekeliling kami Tuhan, kami mau Tuhan, Engkau tetap yang terutama dan utama di dalam hidup kami. Berkat atau masalah tidak akan membuat kami goyah, tidak akan membuat kami kehilangan fokus. Tetapi biarlah Tuhan, itu malah mendekatkan kami kepadamu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan, Engkau angkat semua bebannya, yang susah Engkau hibur, bahkan yang mengalami pergumulan demi pergumulan, Engkau berikan mujizat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.